Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wad da'wah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua untuk berpikir dan merenung tentang sebuah peristiwa atau sebuah aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu aktivitas ketika kita bercukur. Bercukur ya, gunting rambut. Setiap kita pasti pernah bercukur. Bahkan ini mungkin menjadi ritual rutin kita, minimal sebulan sekali kita bercukur ya. Ternyata dalam aktivitas bercukur itu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana cara mengambil pelajarannya? Nah, kita akan jelaskan dalam materi ini insyaallah ya. Jamaah sekalian, ketika kita akan bercukur, pastinya kita datangi tempat tukang cukur, dan kalau di situ ngantri kita ikut antri, kalau kosong kita bisa langsung cukur gitu ya. Pernah nggak kita kenalan dengan tukang cukur itu? Misalkan kita datengin seorang tukang cukur atau sebuah tempat tukang cukur, barbershop itu, kita kenalan dulu. Hampir-hampir nggak pernah ya. Kita nggak kenal dengan tukang cukur itu. Tapi masalahnya adalah ketika kita sedang bercukur atau akan bercukur, katakanlah kita bercukur nih, duduk di kursi, kemudian kita dipersilakan untuk mau dicukur gitu ya, duduk di kursi, tukang cukur mengatur kita, memberikan kita kain gitu ya, tutup, kemudian dia sudah bersiap untuk mencukur rambut kita. Kita melihat tukang cukur itu membawa benda-benda tajam, ada gunting, kadang ada pisau dan sebagainya. Kemudian kita diperintahkan oleh tukang cukur, disuruh ke kanan kita ke kanan, suruh ke kiri kita ke kiri, suruh nunduk juga kita nunduk, suruh nongak juga kita nongak. Kita ngikut apa perintah tukang cukur itu, padahal kita nggak kenal sama sekali. Bahkan tukang cukur itu membawa benda-benda tajam, memegang benda-benda tajam. Pernah nggak kita punya rasa takut atau khawatir sehingga kita berpikir, wah jangan-jangan kuping saya yang akan dipotong, atau jangan-jangan leher saya akan dilukai? Pernah nggak? Saya yakin kita tidak pernah berpikir seperti itu. Mengapa? Karena kita yakin betul bahwa tukang cukur itu tidak akan melukai kita. Dia tidak akan mencelakakan kita. Bahkan dia akan merapikan rambut kita sehingga tampilan kita insya Allah akan lebih baik. Sepakat ya? Nah, jadi bagaimana? Apa pelajaran bisa kita ambil? Ketika terhadap tukang cukur yang kita tidak pernah kenal, dan kita tahu dia memegang benda-benda tajam, kemudian kita rela diatur oleh dia, disuruh nunduk kita nunduk, ke kanan kita ke kanan dan sebagainya, kita rela diatur olehnya. Itu artinya bahwa ketika kita yakin dengan sesuatu atau kita yakin dengan seseorang, misalkan tukang cukur tadi itu, kita rela diatur oleh seseorang. Sehingga kalau kita yakin dengan sesuatu, maka logikanya kita pun akan rela diatur oleh sesuatu itu. Nah, sesuatu itu adalah Islam. Ketika kita yakin dengan Islam, Islam adalah way of life, Islam adalah solusi, Islam adalah jawaban dari semua permasalahan kehidupan kita, maka logikanya kita pun harus ikuti, kita harus tunduk, kita harus taat pada aturan-aturan Islam. Kita yakin Islam itu akan membuat hidup kita tenang. Kita yakin Islam itu akan membuat hidup kita lebih bahagia, lebih selamat dan sebagainya. Kalau sama tukang cukur yang kita kenal aja kita rela diatur, apalagi dengan Islam yang sudah kita yakini dari kecil. Bahkan orang tua kita juga Islam, teman-teman kita, saudara kita, guru-guru kita. Dari mereka kita bisa belajar, kita juga membaca kisah dari mulai para nabi, kisah Nabi SAW, kisah para sahabat, sebagainya. Harusnya kita lebih yakin dan kita lebih siap untuk diatur oleh Islam. Jadi kalau kita bisa atau rela diatur oleh seorang tukang cukur, maka harusnya kita juga lebih rela dan siap diatur oleh Islam. Syaratnya cuma satu, yaitu kita harus yakin dan percaya dengan Islam. Kalau Anda bisa yakin dan percaya dengan tukang cukur, kemudian Anda mau diatur oleh tukang cukur,
maka kita pun harus yakin dan percaya dengan Islam sehingga kita mau dan rela diatur oleh Islam. Dengan begitu, insya Allah hidup kita akan lebih tenang dan lebih bahagia. Ini yang bisa disampaikan sebagai pelajaran buat kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari peristiwa ketika kita sedang bersyukur. Sebenarnya setiap peristiwa itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Hanya kadang kita tidak berpikir sampai sejauh itu. Untuk saat ini kita mencoba mengambil peristiwa ketika kita bersyukur. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa mengambil dari peristiwa yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.